Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait komunitas disabilitas berat Spice Indonesia. Dan tentunya masih dengan narasumber kami pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Ada Kang Oges. Kita akan lanjutkan lagi nih Kang Oges obrolan kita tadi. Seru sekali ya bagaimana kemudian sudut pandang yang perlu diketahui masyarakat terkait disabilitas berat. Tapi kalau kita ngomongin Spice Indonesia, kemarin ku dengar ada kegiatan-kegiatan yang memang dibuat ya Kang? Ya, betul. Apa aja sih Kang kegiatannya? Ya, kemarin yang baru kemarin seminggu yang lalu, kita mengadakan program No Sensasi. No Sensasi? Aduh, apa tuh Kang? Nonton sinema inspirasi. Oke. Iya. Jadi kita nonton bareng bersama hampir 150 disabilitas dan pendampingannya. Oke. Nah, kenapa kita buat untuk nonton bersama ini, bersama disabilitas? Banyak sekali kawan-kawan yang disabilitas berat khususnya yang jarang keluar rumah. Jangankan ke bioskopnya, di lingkungan sendiri pun jarang. Karena apa? Karena tidak adanya aksesibilitas pada infrastruktur, pada transportasi publik, atau pada fasilitas umum. Jadi kita Spice Indonesia, ayo kita bikin sesuatu yang membuat mereka bahagia. Nah, kemudian alhamdulillah diajak kerjasama juga oleh Kapas ya, dari Kapas komunitas peduli anak spesial. Nah, tapi kalau komunitas tersebut lebih ke autism. Nah, kita diajak kolaborasi, ayo kita mulai untuk bergandengan tangan ya, untuk yang penting kita berpikirnya itu untuk kebaikan bersama. Kalau kita buat sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan bersama. Dan dipilihlah film yang yang menurut saya yang memberikan inspirasi untuk menguatkan, untuk lebih bersyukur, juga untuk menambah wawasan tentang artinya hidup gitu. Dan artinya sebuah kebersamaan dari orang tua kepada anaknya. Nah, dalam film tersebut filmnya mungkin boleh disebutkan? Nggak masalah, Kang. Film tersebut saya pilih Miracle in Cell 7. Waduh, saya bisa kebayang ya, kemarin bareng-bareng berarti ke bioskop gitu, Kang? Nah, betul. Bayangkan 150 disabilitas berat dan pendampingannya. Itu berjajar pakai kursi roda. Bagaimana cara pengalaman hambatan pas saat menonton. Iya, tapi yang menariknya di sini mungkin beda sama nonton bareng yang diselenggarakan oleh pihak lain itu ya. Karena kita ada 3 sesi. Sesi pertama kita ada di ballroom Edelweiss di BTC. Kita mengadakan sharing session, konferensi pers, dan juga mengadakan juga saling menguatkan lah. Nah, itu di ballroom tersebut. Lalu di depan lobi kita berbaur sama masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan tentang disabilitas berat dan apa itu no sensasi. Dan alhamdulillah ternyata sangat luar biasa. Masya Allah respon dari masyarakat kita berbaur gitu. Dan yang paling serunya pas kita masuk ke bioskop. Agak kredit gitu kan ya. Kalau kredit kan banyak sekali main kursi roda. Ada juga yang ingin pindah dari kursi roda ke kursi untuk di bioskop. Nah, terpaksa kan tuh relawan dan sebagainya ikut membantu menggotong dan sebagainya. Mungkin itu ada yang pertama kali juga merasakan sensasi nonton di bioskop ya, Kang? Betul. Ya. Dan mereka juga teman-teman yang jarang keluar rumah sampai bilang, aduh, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita tidak pernah merasakan seperti ini. Jangankan pergi ke bioskop di lingkungan sekitar kita aja tidak akses. Dan pas kita bikin nonton bareng seperti itu, luar biasa. Malah banyak sekali yang WA dan juga yang telepon. Kapan nonton bareng lagi? Pasti sangat dirindukan. Banyak yang ingin juga. Tapi menarik sih Kang, maksudnya bagaimana kemudian 150 komunitas difabel berat begitu yang kemudian ke ruang publik. Ini menurut saya adalah salah satu mensosialisasikan bahwa kita ada loh. Tadi kan goals kita adalah bagaimana empati terbangun begitu ya Kang ya. Kang, tapi menarik nih Kang, barusan juga kita ada cerita-cerita ya bagaimana kemudian ada Teh Wulan di sana yang ternyata jago menari begitu ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan untuk mengasah kreativitas dari di Spice ini ya. Boleh diceritain Kang, biasanya ngapain aja sih? Kita pengen tahu. Pertama sih saya sharing dikit ya. Menjadi ketua tuh bukan karena wawasan saya, bukan karena pintaran saya, tapi mengerti akan emak-emak. Mengerti Kenapa akan mengerti emak-emak? akan emak-emak? Karena
pendampingan kita kebanyakan emak-emak, ibu-ibu. Ada orang tua, ada istri gitu kan, yang membantu kita. Nah, dan juga yang luar biasanya di sini, kita pernah sosialisasi ke pelosok nih, ke daerah Cililin dan juga Gunung Halu. Gunung Halu yang jalannya satu akses mobil. Kita masuk ke sawah, turun ke sawah, dan itu dilakukan oleh disabilitas berat juga. Sampai teman-teman yang lain, kok bisa ya? Betul. Kok nggak takut ya? Tapi emang niatan kita adalah salah satunya ingin memberikan sosialisasi dan edukasi tentang isu disabilitas di pelosok-pelosok yang jarang tersentuh oleh organisasi disabilitas. Mereka sangat awam, mereka sangat tidak tahu apa itu disabilitas karena masih menggunakan istilah cacat, dan juga mereka tidak tahu bagaimana penanganan dengan ragam disabilitas yang harus sebaiknya bersikap gitu, atau interaksi bersama penyandang disabilitas. Karena tadi ya belum banyak akses mereka mungkin ya melihat. Dan hal seperti itu menurut saya harus terus dapat dukungan dari semua lembaga, semua pihak. Ternyata banyak sekali yang belum tersentuh dengan isu disabilitas ini di dalam pelosok. Kalau di Kota Bandung mungkin udah banyak, informasi pun udah banyak. Tapi kalau yang untuk di luar daerah, ada yang masih disembunyikan karena malu, ada yang masih disembunyikan karena merasa menjadi aib keluarga, ada yang masih disembunyikan karena takut adanya bullying dan sebagainya. Nah itulah tugas kita untuk salah satunya menguatkan, dan menguatkan dan ayo menarik kita ada, ayo kita bersama-sama. Tidak cuma kamu yang seperti ini, tapi masih banyak kok yang lain yang lebih berat ke disabilitasnya. Jadi akan tumbuh rasa syukur, akan lebih percaya diri dengan seperti itu. Mereka udah bisa menerima dengan kondisi kedisabilitasannya dan untuk berbaur bersama masyarakat. Baik, nah tadi untuk agar masyarakat kemudian bisa terbiasa dengan teman-teman disabilitas ini harus sering menunjukkan diri. Tapi kan nggak mungkin ya orang-orang yang memiliki disabilitas kemudian pede biasanya. Nah, komunitas inilah kemudian jembatannya agar ayo kita unjuk gigi bersama-sama, kita adalah bagian dari masyarakat. Menarik sekali Kang Oges. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.